dalam masa Covid ini adalah akademisi, ya, yang tetap akan bersikap independen di dalam mengkaji satu peristiwa sosial sesuai dengan keahlian masing-masing mengenai pemilu. Setelah saya pelajari berhari-hari undang-undangnya, membaca beritanya, sidang-sidang MK, terpaksa harus saya membaca lebih jeli lagi Undang-Undang Pemilu yang nomor 7 2017. Kesimpulan saya melihat undang-undang itu adalah tampaknya undang-undang itu menyederhanakan pelanggaran pemilu sama dengan penipuan, pemalsuan surat, ya, berita bohong dan sebagainya yang telah kita kenal sehari-hari dalam kitab undang hukum pidana. Namun demikian, yang lebih mencolok sebagai spesialis hukum pidana, saya berpatokan pada apa sih larangannya, yang dilarangnya perbuatan apa, sanksinya seperti apa. Ternyata mencolok sekali. Di dalam undang-undang pemilu memang ditempatkan ada ketentuan pidana pemilu. Tampaknya baik, menyeramkan, tapi isinya hanya pemalsuan surat, merusak, menggagalkan. Itu paling banter, paling lama 1 tahun. Denda itu nggak sampai lebih dari 1 juta. Coba bayangkan, ada hukuman 6 bulan kurungan. Coba bayangkan, yang dirampok, dicidrakan ratusan jiwa suara rakyat. Pencurian kan hanya 1 orang 2 orang. Penipuan, pemalsuan suara. Ini suara yang dikorupsi. Ini kalau kita mengenal tindak pidana korupsi adalah extraordinary crimes, ini extraordinary crimes. Makanya karena seperti itulah kecurangannya ya terstruktur, sistematif, masif. Itu kalau bahasa hukum pidana ini permufakatan jahat sebetulnya. Persiapan, perencanaan, permufakatan jahat. Kalau bahasa hukum pidana offset als uhmer, sengaja dengan maksud. Kenapa demikian? Sejak dibuat undang-undang ini sudah ada pemikiran. Toh kalau melanggar cuma setahun, toh melanggar juga cuma denda sekian rupiah. Saudara tahu nggak setahun dalam penjara? Prakteknya cuma 6 bulan. Paling lama, ya paling lama 6 bulan. Di penjara itu bukan sesuatu yang tempat kita jadi jerak, kapok, tidak. Hanya sementara waktu pindah rumah, pindah tempat tidur, sebetulnya. Jadi sesuatu yang musyawarah kedaulatan rakyat ini, Undang-Undang Pemilu menjamin adanya kedaulatan rakyat, hak rakyat berdaulat satu-satunya dalam tempo waktu 5 tahun, sekali-kalinya. Kebebasan itu pun sudah dicabut, dinodai, bayangkan. Tapi hukumannya, saya orang hukum pidana, waduh, memprihatinkan sekali. Itu saja dari cara merumuskan saja, baik larangan sanksinya, itu memang tidak serius. Maaf ya, saya harus katakan apa adanya. Karena bagi orang hukum pidana, melihat suatu regulasi tentang apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan dilihat sanksi, itu korelasinya harus jelas. Beratkah, ringankah, sedangkah? Ini pelanggaran berat. Kata-kata pelanggaran itu sebetulnya absurd. Harusnya kejahatan pemilu. Kalau hukum pidana, bukan pelanggaran. Di dalam KUHP saja pelanggaran sudah dihapus. KUHP yang terbaru hanya kejahatan, hanya tindak pidana, nggak ada lagi. Jadi istilah lalai, kulpa, kelalaian itu sudah nggak ada sekarang. Apalagi lalai kemudian memasukkan suara, lalai mengintimidasi, mana ada lalai? Nah ini masalah-masalah yang harus dipikirkan kembali oleh DPR RI dan pemerintah ke depan.
segera setelah pemilu usai evaluasi lagi undang-undang pemilu. Kalau saya usulkan, kalau tidak sanggup membuat norma yang tegas, jelas, juga deteren, hapus ketentuan pidana. Taruh saja di ketentuan pidana umum. Lebih besar, 4 tahun ya, paling lama. Maksimal juga 1 tahun. Ada pidana sampai 12 juta. Jadi lebih besar kejahatan-kejahatan biasa yang dibandingkan dengan korupsi suara rakyat yang ratusan juta korbannya. Korban material bayangkan, ada yang gila. Iya kan? Peristiwanya. Jadi kita ini menyederhanakan pemilu seolah-olah pesta biasa-biasa saja. Bukan pesta demokrasi, pesta 5 tahunan sekali. Hanya itu. Tapi 5 tahun sekali anggarannya luar biasa, 72 triliun. Bayangkan, luar biasa, 72 triliun. Semua penyelenggara pemilu yang merupakan subjek hukum ini, dari mulai KPU, KPPS, Bawaslu, saksi, TPPS dan sebagainya, itu 72 triliun. Jadi bukan perkara mudah, bukan perkara kecil pemilu itu. Pesta demokrasi yang juga meminta biaya besar, 72 triliun. Tapi dengan kejadian sekarang saya lihat 72 triliun untuk apa? Untuk apa? Kalau hasilnya atau TSM-nya kecurangan itu TSM. Ya lembaganya terlibat, terstruktur, ya sistematis. Ya kemudian juga masif, buktinya, dampaknya masif. Prihatin saya sebagai orang hukum, sangat prihatin bahwa hukum dijadikan mainan politik. Mainan politik yang berdampak luar biasa. Kalau korupsi keuangan negara yang dirugikan, ini bukan keuangan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirugikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirugikan dengan kecurangan TSM. Di dalam undang pemilu, kecurangan TSM itu pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif kecurangan TSM. Luar biasa. Jadi ini, maaf, undang-undang ini ada tapi nggak ada. Ibarat membagi di sawah, tahu sawah? Begitu. Hanya menakut-nakuti aja. Benar? Itu kan hanya menakut-nakuti saja. Jadi saya ikut di sini, saya tentu juga Bivitri terpetik hati nurani, tergelitik hati nurani kita sebagai akademisi. Moral akademisi kita tersentuh untuk bicara. Tidak ada kepentingan apapun, nggak ada. Ya. Saya di sini bukan untuk kepentingan PDI Perjuangan, bukan. Kepentingan kebenaran substantif, keadilan substantif. Mau diapakan ini pemilu kita ini? Mau begini terus atau mau tenggelam? Atau kita mau berubah? Satu-satunya harapan saya adalah moralitas, kejujuran, adil dari ke-8 hakim konstitusi. Walaupun ada di sana kalian, tapi kalian adalah akademisi yang kita sama-sama hormati. Kepada kalianlah diberikan tugas tanggung jawab, baik bukan hanya hukum, moral, intelektual yang harus saudara pertanggungjawabkan pada siapa? Pada rakyat 270 juta dan juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang saya himbau. Demikian pernyataan saya, terima kasih.